Revisi Undang-Undang ITE jalan terus atau bubar jalan, tema Rosi malam hari ini, dan kita sudah di bagian terakhir. Saya memberikan kesempatan yang cukup sangat singkat bagi Anda semua. Apakah benar kita ini menjadi apa yang dikatakan editorial Koran Tempo Layu sebelum berkembang, atau akan jalan terus? Apa janji Anda, Prof. Henry Subiakto? Kita jalan terus, kita revisi memang untuk hal-hal kebaikan, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, itu hal yang biasa. Tapi saya sangat tidak setuju dengan pendapat Saudara Budi yang ingin menghapuskan pasal norma yang ada di pasal 28 ayat 2. Norma itu yang tadi disampaikan oleh Mas Usman Hamid. 28 ayat 2 itu adalah larangan menyebarkan informasi untuk mensiarkan kebencian pada individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Jadi kalau mengajak mempersekusi, mengajak orang yang berbeda kelompoknya, kelompok minoritas dan lain-lain itu, baik itu karena suku, karena agama atau ras atau antar golongan itu memang tidak boleh, dan itu bagian dari perlindungan hak asasi manusia pada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, kalau ini dihilangkan berarti orang boleh mensiarkan kebencian, boleh mengajak memusuhi orang hanya gara-gara perbedaan suku, agama, ras. Jadi di situ intinya itulah pentingnya pasal ini dipertahankan. Itu pentingnya, dan itu sudah meskipun ini tetap kontroversi, tapi dari versi Anda yang menjadi staf sus di Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini justru poin yang penting untuk melindungi kelompok-kelompok. Tapi kalau mau dilengkapi supaya lebih jelas, itu boleh-boleh saja. Direvisi untuk supaya lebih baik, boleh-boleh saja. Baik, langsung ke Budi Setiarso. General norm itu. Jadi kebebasan orang berpendapat, menyampaikan buah pikirannya adalah satu dari sekian banyak hak dari manusia yang harus kita lindungi, dan itu sudah dicantumkan dalam konstitusi kita. Dan saya kira itu juga sangat-sangat menyehatkan demokrasi, orang menyehatkan membuat pemerintahan yang bersih juga bisa lebih mudah bisa dibentuk begitu. Dan saya kira semua hal-hal yang mengancam atau semua hal yang membatasi kebebasan orang untuk berekspresi adalah satu hal yang saya kira harus disingkirkan, dan dua pasal itu saya kira sangat-sangat penting. Jadi indikator untuk Anda kalau pasal itu tidak direvisi, maka ini hanya basa-basi saja, pasal 28. Akan kembali sebagai hulu masalah seperti meminjam misalnya Pak Jokowi tadi. Jadi hulunya adalah dua pasal itu untuk segera bisa dihilangkan. Dapat poinnya, Bung Usman Hamid. Hukum internasional hak asasi manusia jelas mengatur bahwa negara wajib melindungi nama baik dan kehormatan seseorang, termasuk dari ujaran kebencian agama, suku, ras. Dalam proses hukumnya, ketika melarang atau menindak orang yang melakukan ujaran kebencian atau merusak nama baik dan kehormatan seseorang, proses hukumnya tetap tidak boleh sewenang-wenang. Jadi meskipun ada aturan yang melarangnya, legalitasnya, tetap dia harus proporsional, harus menghormati hak-hak orang itu, mengajukannya ke pengadilan dengan prasangka yang tidak bersalah misalnya. Jadi dalam hal proses hukumnya tetap harus dilakukan secara mengikuti kaidah-kaidah hukum acara pidana yang berlaku. Yang kedua, ada 3 rekomendasi amnesti yang penting untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Presiden. Yang pertama adalah membebaskan mereka yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan amnesti. Tentu itu perlu kajian lebih jauh. Yang kedua adalah meminta kejaksaan untuk menimbang kasus-kasus yang ada di kejaksaan untuk dikesampingkan demi kepentingan umum atau rasa keadilan masyarakat seperti yang dimaksud oleh Presiden. Yang ketiga, kepolisian misalnya mengkaji kasus-kasus yang sekarang ini berstatus tersangka untuk dihentikan penyidikannya. Dan telaah selektif yang diminta oleh Presiden itu lebih untuk mencegah kasus-kasus baru yang masuk ke kepolisian, apakah itu pengaduan atau itu pelaporan. Nah, kalau bicara revisi ada 2 yang penting. Yang pertama pasal 27 ayat 3 itu tentang definisi yang terlalu umum dalam soal mendistribusikan dan mentransmisikan. Yang kedua, kalau pasal 28 saya setuju itu dipertahankan, tetapi untuk yang antar golongannya seperti yang dialami oleh kasus Jering di Bali itu harus direvisi, harus diperbaiki untuk tidak menimbulkan tafsir yang beragam sehingga menjadi pasal karet. Saya kira dengan demikian kita akan tapi Anda sama ya, sepakat ya, pasal 28 itu justru untuk melindungi kelompok-kelompok dari ujaran kebencian dan hasutan, terutama untuk kelompok-kelompok termarginalkan. Kecuali yang antar golongannya. Antar golongan, agama, kebencian ras, kebencian
misalnya suku itu harus dilarang, termasuk kebencian asal-usul kebangsaan, Ya. ASEAN. Nggak, Itu harus dilarang. Yang ingin saya pastikan adalah Anda melihat pasal 28 itu tetap relevan, kalaupun ada, itu yang soal golongan. Itu yang perlu direvisi, Ya. termasuk definisi yang terlalu umum di dalam pasal 27 Soal ayat 3. distribusi. Dan akan lebih baik jaminan kebebasan berpendapat kita. Clear, Bung Usman Hamid. Terakhir, Bung Guntur Romli. Ya, saya mendukung ya revisi Undang-Undang ITE ya, dan itu juga sudah diminta oleh Presiden. Tetapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Kapolri itu sudah langkah ke depan lah ya. Karena kan menurut saya yang menjadi kontroversi kan adalah pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik, soal penghinaan itu kan, bahwa itu ada keadilan restoratif yang juga sudah dibangun, kemudian ada tindakan preventif, ada minta maaf, kemudian juga harus korban sendiri. Yang selama ini ya lebih banyak memang kasus-kasusnya itu lebih kepada persoalan di polisi dalam menangani kasus ini. Nah, dengan adanya surat edaran Kapolri menurut saya itu sudah langkah yang maju tuh. Tapi kalau hoax, kebencian dan sara menurut saya jangan digugut itu di Undang-Undang ITE menurut saya itu. Karena itu untuk melindungi bangsa kita dari perpecahan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Prof. Henry Subiakto, Bung Usman Hamid, Budi Setiarso, dan Bung Guntur Romli. Terima kasih selalu menyenangkan bicara bersama Anda semua. Selamat malam. Malam. Banyak dari kita yang sering bertanya, mengapa selama ini begitu banyak yang mengeluarkan ujaran kebencian dan hasutan atas nama SARA dibiarkan. Pada saat yang sama, kita juga cemas mengapa mereka yang punya kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan mudah melaporkan suara kritis di media sosial. Undang-undang yang salah atau cara berpikir kita yang salah? Dengan realitas masyarakat yang mungkin masih terbelah karena politik, siapapun kita yang menyusun undang-undang perlu berpikir dengan dingin dan bijak, memisahkan semua sekat perbedaan politik, menjaga Indonesia dari gempuran yang merusak di media sosial. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kompas Malam akan Anda saksikan sesaat lagi. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.